وأمرنا بأخلاق الكريمة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin beserta teman-teman yang kami banggakan. Kalau Tuhan berlayar, bawalah bekal. Bapak Ibu hadirin apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yakni 70% jumlah penduduknya berada dalam usia produktif. Hal ini hadirin memperbesar peluang negara kita untuk menjadi negara yang kuat, hebat, dan bermartabat. Kualitas jati diri dan karakter generasi menjadi pondasi yang menopang impian ini. Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kuguncangkan dunia. Tetapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Akan tetapi hadirin, jika karakter generasi tidak siap dari segi intelektual, spiritual maupun emosional, maka yang lahir adalah generasi yang hatinya lemas, generasi yang jiwanya bebas, generasi yang pergaulannya bebas, bahkan fenomena negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas, konflik antar pelajar yang mencoreng solidaritas, kasus pembulian siswa dan siswi yang terus terjadi tak kenal batas, hingga pelecehan sesama santri yang membuat telinga panas, menunjukkan adanya krisis moral dan penurunan kualitas. Atas dasar inilah hadirin tertarik hati kami untuk menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Hadirin harap simak mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. wal hijaratu 'alaiha
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang mereka laksanakan, selalu mengerjakan apa yang dilaksanakannya. Dewan Hakim pemangku amanah mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ayat yang telah dibacakan tadi diawali dengan harfun nida ya ayyuha yang merupakan munada nakiroh maksudah, yakni seruannya sekaligus peringatan bagi insan beriman. Menurut penafsiran Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Sufwatu Tafasir jilid 3 halaman 410, ia menafsirkan Qu anfusakum wa ahlikum nara ay ifazu anfusakum wa azwajakum wa auladakum mimmarin hamiyah. Jagalah dirimu, peliharalah istri dan anak-anakmu dari api neraka yang panasnya membara. Sedangkan menurut penafsiran Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam Tafsirul Quranil Azim jilid 3 halaman 408, ia menjelaskan anfusakum wa ahlikum nara adzibuhum wa alimuhum, yang berarti didiklah mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Mendidik akhlak, memperingatkan serta melarang untuk berbuat dosa dapat disampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Hal ini dengan tujuan hadirin agar mereka tersadar dan juga paham. Hal ini juga bertujuan agar generasi memiliki karakter yang terdidik sejak usia dini. Karena ini merupakan modal untuk membangun jati diri. Hal ini sejalan hadirin dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Toha ayat 44. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Dan berbicaralah kamu dengan dia berdua dengan kata-kata yang lemah dan lembut. Mudah-mudahan ia tersadar dan takut. Rasulullah ternyata juga menjelaskan hadirin, masyai'un alqalu fi mizanin mutmin yaumal qiyamati min khuluqil hasan fa inna Allah ta'ala yubghidul khalqi syalbani. Sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin pada hari kiamat kecuali akhlak yang mulia, karena Allah benci orang yang buruk ucapannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi nomor 2002. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan kata-kata yang baik maka menghasilkan komunikasi yang baik pula antara orang tua kepada anaknya, sehingga anak terdidik dari ucapan dan perbuatan, dan orang tua dapat lebih mudah menggali potensi para generasi sehingga melahirkan prestasi yang dapat membanggakan sebuah negeri. Inilah karakter yang kita idamkan hadirin. Sebagai gambaran nyata, masih ingatkah kita ketika pesta olahraga akbar Olimpiade Paris tahun 2024
yang dimana atlet-atlet muda kita berhasil meraih sejarah yang luar biasa. Ketika atlet muda panjat tebing bernama Patrick berhasil meraih emas perdana, atlet muda angkat besi bernama Rizky berhasil meraih emas pertamanya. Masih ingatkah kita saudara-saudara bahwa yang ia panjat bukanlah tebing yang ketinggiannya 15 meter semata, yang ia angkat bukanlah beban yang beratnya luar biasa, tetapi yang ia panjat adalah tebing harapan masyarakat Indonesia. Yang ia angkat adalah harkat dan martabat bangsa Indonesia, membuka jutaan pasang mata akan jati di sebuah negara bernama Indonesia. Indonesia tanah air bentang pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja bangsa. Demikianlah lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Lalu timbul pertanyaan hadirin, siapakah yang dapat menjadi contoh teladan bagi orang tua dan lembaga pemerintah dalam membangun generasi, dalam membangun karakter bangsa? Sebagai jawabannya, firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu, yaitu bagi suri teladan bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim pemangku amanah mulia, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di dalam kitab Al-Mukhtasar halaman 420, kitab yang diterbitkan oleh Margaz Tausir yang ditulis oleh sekelompok ulama tausir di dalam pengawasan Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid menafsirkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ai laqad kana lakum fi maqalahu Rasulullah qama bihi wa fi'lihi qudwatun hasanah faqad hadara bi nafsihil karimah
bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita, di dalam perkataan yang telah diamalkan, di dalam perbuatan yang mengandung kebaikan, dan telah ada dalam dirinya suatu kemuliaan. Sehingga hadirin Profesor Dr. Muhammad Quraisy Am di dalam tafsirnya menjelaskan, lima kana yarjullaha wal yaumal akhir adalah sifat orang-orang yang mestinya meladani akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah lewat sifat sidik, amanah, tablik, fatonah. Beliau juga memiliki akhlakul karimah yang dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan lembaga pemerintah. Sehingga ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, Rasulullah dijadikan sebagai contoh teladan, maka pendidikan ayah akan membuat anak bermental gagah. Pendidikan ibu akan membentuk anak bersikap ramah. Pendidikan lingkungan akan membentuk anak mengendalikan amarah. Serta pendidikan bangsa dan pemerintah akan melahirkan generasi berakhlakul karimah. Dari uraian-uraian yang dapat kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa membangun jati diri, bahwa membangun bangsa menuju jati diri diperlukan orang tua, keluarga, lingkungan maupun negara. Tentunya dengan menanamkan akhlak mulia, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan Rasulullah sebagai contoh teladan. Dan takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Demikianlah syarahan-syarahan yang dapat kami sampaikan. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.